Aku harus terus semangat belajar biar aku bisa sukses dan membahagiain mama suatu saat nanti. Kamu itu apa-apaan sih, Mas? Kenapa malah minum minuman keras, ah? Kamu gak tahu apa kalau minuman itu bisa bahaya buat diri kamu? Bisa diam gak sih? Pusing gua. Ya kamu mikirlah, buat apa minum kayak gituan coba? Bukannya kerja malah enak-enak party sama wanita murahan di sana. Di mana pikiran kamu sebenarnya? Berisik banget sih. Udah berani ya ngelawan gua. Ih, mau apa kau, Mas? Lepaskan! Suara apa itu? Dari dapur? Mama! Saat istri gak tahu diri kau. Ada apa ini? Ayah? Apa? Enggak! Ayah, jangan! Mama! Enggak! Ayah, jangan! Ayah! Kakak! Enggak, ini gak seperti apa yang kakak lihat. Aku bisa jelaskan, Kak. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu sudah melenyapkan kedua orang tua kita? Kau jahat, Astrid. Kamu sudah melenyapkan kedua orang tua kita. Enggak, Kakak. Kakak tungguin aku. Percaya sama aku. Bukan aku yang ngambil nyawa orang tua kita. Tapi kenapa kakak gak mau mendengarkan penjelasan aku? Permisi, Pak. Saya kesini karena saya ingin melaporkan adik saya. Karena dia sudah ngelenyapin orang tua saya, Pak. Dilihat dari fotonya, Astrid ini masih kecil, jadi kami tidak bisa menangkap dia. Tapi dia udah ngelenyapin orang tua saya, Pak. Masa mau dibiarin gitu aja sih? Tidak bisa karena dia masih kecil, Anda juga tidak punya bukti yang kuat. Kembali lain waktu jika Anda sudah punya bukti yang jelas. Kenapa kakak ninggalin aku? Emangnya apa salah aku? Hai Astrid. Zain! Kenapa sih kamu ajak dia? Kamu gak tahu apa kalau dia itu jahat? Karena dia itu udah ngambil nyawa orang tuanya sendiri. Iya tuh, Astrid itu jahat. Sebaiknya kamu jangan main sama dia. Kamu jangan bilang gitu. Karena itu semua belum tentu benar. Zain! Kok Zain malah ajak Astrid sih? Yaudahlah Del, mending kita balik yuk. Ayolah, aku juga jadi bad mood. Kamu suka ngelakuin apa? Aku suka olahraga. Ngapain coba dia seneng-seneng di hari duka ini? Emang gak ada sedih-sedihnya ya? Astrid! Hah? Kenapa Kak Astra? Ngapain kamu main di sini, ha? Apa kamu lupa kalau hari ini itu adalah hari berduka atas kepergian orang tua kita, dan kamu malah seneng-seneng di sini? Ayo banget sih kamu. Jangan gitu Kak, kasihan Astrid. Udah ngebun-bun dan sekarang kamu malah seneng-seneng lagi di hari dukanya. Emang anak durhaka kau ini. Ini lagi, ibunya lagi sakit malah main keluar. Ayo balik. Jawab jujur, apa alasan kamu ngelenyapin orang tua kita? Ha? Bukan aku Kak, ini ceritanya. Ayah dan ibu bertengkar, terus ayah mukul ibu. Dan aku berusaha ngelindungin ibu dengan nyingkirin pistolnya. Pistolnya malah jadi mengarah ke ayah sendiri. Kakak gak percaya, gak mungkin ayah ngelakuin itu. Dan kakak gak akan pernah percaya sama ucapan kamu, karena kamu emang suka bohong. Kali ini aku gak bohong kok Kak. Kenapa kakak gak mau percaya sama ucapan aku? Apa harus ibu yang bilang biar kakak percaya? Tapi gimana caranya? Ya caranya kamu harus pergi dulu biar kamu bisa bicara lagi sama ibu. Dasar ngadi-ngadi aja. Lihat
aja nanti aku bakal buktiin ke kakak kalau aku itu gak salah. Dan kakak pasti bakal sayang sama aku lagi. Lihat aja nanti. Nak, sebenarnya ada cara biar ibu kamu bisa sembuh. Apa itu? Saya tidak bisa memberi caranya sekarang karena kamu masih kecil, Nak. Nanti saya beritahu pas kamu udah dewasa ya. Hai, selamat pagi kak. Aku udah siap nih. Oh ya, kakak masak apa hari ini? Oh, kakak masak nasi goreng ya? Aku mau dong, Kak. Ya, kamu masak sendiri ya. Kamu kan udah gede, jangan manja deh. Oh, oke, Kakak. Heh, mau masak apa kamu? Oh, aku masak semangka rebus, Kak. Serah kamu lah. Ya ampun, di mana lagi motorku? Mana ada telat lagi? Ya ampun, di mana ada? Perasaan kemarin didiemin di sini dah. Kakak nyari ini, Kak. Kakak lupa ya kalau semalam kakak masukin motornya ke dalam rumah. Hah? Apa? Heh, turunin gak? Nanti rusak. Kakak, aku mau numpang dong. Sekolahku kan jauh. Kakak juga ke pabriknya ngelewatin sekolahku kan? Kakak gak mau. Kamu jalan aja sendiri. Sempit tau gak? Hei Astrid, hati-hati ya. Oh, hai Zain. Terima kasih. Ternyata si Astrid udah masuk SMA ya? Jang, tahu gak soal kasusnya si Astrid yang dulu? Ih, ngeri banget tahu gak? Karena dia itu ngelenyapin orang tuanya sendiri. Tak tahu kok kenapa Astridnya kakak di penjara ya? Ih, kasihan banget sumpah orang tuanya. Katanya sih karena masih di bawah umur. Padahal kan kejahatan itu kagak mandang bunda tuanya kan? Betul. Apalah, dikira aku gak denger kali ya? Lagian itu juga udah masa lalu dan bukan aku penjahatnya. Dasar ibu-ibu tukang gosip. Itu kan Astrid, orang yang lagi viral itu. Lah, viral? Karena apa? Saya belum tahu tuh. Ya gak viral-viral banget sih, tapi rame aja gitu. Soalnya di postingan itu bilang kalau Astrid itu udah ngelenyapin orang tuanya sendiri. Dan dia gak bisa ditangkap karena dia masih di bawah umur. Masa? Yang bener deh, kamu itu suka ngarang cerita. Ih, bener loh. Soalnya yang buat postingan itu adalah kakaknya sendiri, yaitu Astra. Permisi mbak, izin bertanya, ini saya harus bawa kemana ya? Maklum pemula, soalnya saya baru bekerja di sini, jadi nggak tahu deh. Oh, kamu tinggal bawa itu aja ke bawah. What? Ini Astra kan? Ya ampun Astra, ini aku Aulia. Kamu masih inget aku kan? Gak nyangka banget kita bisa ketemu di sini. Aku kangen banget loh sama kamu. Oh iya, hai Aulia. Kamu gimana kabarnya? Baik kan? Terus kalau adik kesayangan kamu gimana? Dia pasti udah gede ya sekarang. Jangan bahas dia, aku gak suka. Dia bukan adik kesayanganku lagi. Loh, kok gitu? Kenapa Astra? Astra! Sini, biar aku ceritain di sana. Oh, oke. Hari pertama sekolah aku sangat bersemangat. Ye. Mau dikemanain? Hah? Kocak lu. Aku mau ikutan dong. Aduh. Aduh. Gue menang. Apa maksud lo, ha? Apa?
orang yang di sana mirip kayak di foto ini ya? Iya, itu kan postingan lama yang ke-up lagi sekarang. Lo bener, foto anak itu kayak orang yang di sana. Coba lo sandingin deh. Nah kan, mirip banget boy. Oh, lu nantang gue ya? Ya udah, lihat ini. Heh, Irfan, harusnya lo yang ngejaga gawangnya. Cepetan. Siap. Itu yang tadi gak sah ya, soalnya gak ada yang ngejaga gawang di sana. Lihat aja, gue pasti bisa kalahin lo. Benarkah? Ya iyalah, pengen nanya lu. Wih, ayo bang, semangat bang. Kayaknya emang dia gak sih? Ih, gila banget sih. Itu artinya dia penjahat dong. Ya iyalah, dan penjahat gak boleh ada di sekolah ini. Kita harus singkirin dia. Gue harus ngapain ini? Kenapa lu nggak tendang bolanya? Tangkap, Aduh. Minggir. Di sekolah ternama ini pasti orangnya pada baik-baik. Gak sabar deh mau belajar. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini gak ada pelajaran ya. Tapi ibu mau ngebahas sesuatu sama kalian, yaitu tentang orang tua. Aduh, apalagi coba? Sayangilah orang tuamu selagi mereka masih ada. Jangan tunggu sampai hanya bisa menatap foto dan mengenang suara yang tak akan kembali. Mereka yang dulu rela tak tidur demi kamu, yang diam-diam menangis saat kamu berkata kasar, dan yang tetap mendoakanmu meski kamu tak pernah pulang. Waktu terus berjalan dan penyesalan selalu datang saat semuanya sudah terlambat. Peluk mereka, ucapkan terima kasih, dan tunjukkan bahwa kamu peduli. Karena tidak ada yang lebih tulus di dunia ini selain cinta orang tua kepada anaknya. Intinya, kalian harus sayang kepada orang tua kalian ya. Jangan membantah, jangan sakiti mereka, apalagi kalau sampai Kalian udah tahu belum? Ramai banget di Facebook. Apa emang? Ternyata murid baru itu Kenapa? pembunuh. What? Serius? Jir, ternyata Astrid selama ini pembunuh. Jadi tadi gue main bola sama pembunuh. Takut. Apa? What? Gak expect gue. Vel, coba lihat grup chat deh. Ini soal si Astrid. Ih, gila woy. Udah weh, ih ngeri banget sumpah. Padahal mukanya kayak orang bener loh. Mana lihat Astrid juga punya kemampuan. Astrid pembunuh. Seriusan? Ini seperti suara orang. Lah, apaan nih? Kalian semua lagi gosipin gue ya? Merasa ya sayang? Saya gak nyangka sih, ternyata muka sepolos itu adalah jaga mulutnya bu. Saya gak ngelakuin itu. Saya juga bukan penjahat. Ini semua fitnah. Fitnah mata lo. Yang posting-postingan ini aja kakak lo sendiri loh. Kalau aku salah paham. Astrid, saya mau tahu dong alasan kamu ngebun-bun orang tuamu sendiri itu karena apa? Apa karena kamu gak dikasih jajan? Karena orang tuamu miskin? Berhenti, Bu. Astrid, lihat sini. Apa maksudnya itu? Ini adalah poster yang menunjukkan bahwa kau ini adalah penjahat. Dan penjahat kayak lo gak pantas buat ada di sekolah ini. Keluar aja deh penjahat. Makanya kalau Miss Queen tuh kerja bukannya malah ngebun-bun orang tua. Sadar diri dong, lo itu penjahat. Ngapain sekolah di sini? Keluar lo. Seru nih coy. Aduh. Hah, Bu guru. Hi, apa-apaan sih lo? Sini. Hah, apa lagi? Salah apa nih?
Kamu, saya keluarkan dari sekolah ini. Jangan pernah kembali ke sini kau. Saya juga tidak sudi untuk kembali lagi ke sini, Bu. Camkan ini, orang bodoh dan tidak sekolah sepertimu pasti tidak akan pernah bisa sukses suatu saat nanti. Enggak, ini salah. Saya pasti bisa sukses tanpa bersekolah. Saya bersumpah. Lihat saja nanti. Astra, tungguin di sini bentar ya. Soalnya aku mau ambil tas dulu di dalam. Ketinggalan tadi. Oh, oke. Ada apa sih? Lah, ini kan postingan lama gua. Kenapa keup lagi? Ya Allah, ada apa lagi dah? Kakak, aku dikeluarin dari sekolah. Loh, dikeluarin dari sekolah? Kenapa bisa coba? Wah, bener-bener ini. Heh, Astra, tungguin! Apa-apaan ini? Kenapa bisa kamu dikeluarin dari sekolah, ha? Kamu mau jadi apa sebenarnya? Karena aku ngelempar kursi ke arah guruku. Karena dia udah ngehina aku. Dia juga ngehina ekonomi keluarga kita. Murid-murid di sana juga fitnah aku. Kamu difitnah kayak gimana sampai kayak gitu, ha? Dan mau gimana pun seharusnya kamu gak usah ngelakuin itu. Karena kakak itu sekarang udah gak ada uang buat nyariin kamu sekolah yang baru. Kalau semisalnya kakak gak memposting itu di sosmed, pasti ini semua gak akan terjadi, Kak. Oh ya, kakak gak usah nyariin aku sekolah yang baru. Karena aku pasti bisa sukses tanpa bersekolah. Halah, ngomong kosong macam apa itu? Memangnya siapa yang sudah berhasil sukses tanpa bersekolah, ha? Ingat ini, Dek. Di dalam banyaknya kasus untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, itu perlu ijazah dan pendidikan yang tinggi juga. Terus orang kayak kamu mau jadi apa sebenarnya? Pengangguran? Hah? Dasar. Aku pasti bisa, Kak. Lihat saja nanti. Dan kakak pasti bakal sayang sama aku lagi. Kakak gak akan pernah percaya sama perkataan aku. Kakak cuma percaya sama mama aja. Itu artinya aku harus... Nak, kamu sekarang sudah dewasa. Itu artinya kamu sudah harus tahu gimana caranya biar ibu kamu bisa sembuh. Yaitu dengan memakai tumbuhan apelo di pohon arcana. Dan kamu harus melewati hutan untuk mengambilnya. Kenapa Mbak gak bawa ibu saya ke rumah sakit saja? Tidak bisa, penyakit ibumu ini tidak bisa disembuhkan di rumah sakit. Dan kamu hanya bisa memakai tumbuhan apelo untuk menyembuhkannya. Karena apelo itu bisa mengabulkan apapun permintaan kita. Tapi sebelum itu kamu harus ke rumah dukun biar kamu gak tersesat. Ini dia alamat rumah dukunnya. Datang ke sana kalau mau ibumu sembuh. Lu putus sekolah ya? Lebih tepatnya, gue dikeluarin dari sekolah. Tapi gue gak peduli. Mereka semua jahat. Guru di sana juga ngehina aku. Wah, well. Kasian, Astrid udah dikeluarin ya dari sekolah. Kalau nggak sekolah nanti mau jadi apa dong? Apa mau jadi Pengangguran. apa sih gajah lo? Ya gimana, kita kan gak bisa ngontrol orang lain. Terus maksud lo gue harus diam aja gitu pas harga diri gue diinjek-injek, ha? Tapi ya sudahlah. Sekarang gue cuma mau ngebuktiin ke kakak gue kalau gue itu gak salah. Tapi kakak gue gak akan pernah percaya sama ucapan gue. Itu artinya gue harus bisa ketemu lagi sama mama. Walaupun mustahil, gue akan ngelakuin segala cara untuk ketemu lagi sama mama. Lu bilang apa? Kita itu gak mungkin bisa ketemu lagi sama orang yang udah gak ada. Ya terus mau gimana lagi, ha? Gue capek tau gak lihat kakak gue kayak gitu. Astrid, kamu mau ketemu lagi sama mama kamu yang udah gak ada ya? Iya mbak,
Aku pengen mamaku ngejelasin semuanya ke kakak. Karena kata kakak gak akan pernah percaya sama ucapan aku. Tapi kayaknya itu mustahil deh. Tidak ada yang mustahil sayang, kamu pasti bisa. Karena saya punya caranya, yaitu dengan memakai tumbuhan apelo di pohon arcana. Tapi sebelum itu, kamu harus menemui dukun agar kamu tidak tersesat, nak. Apa maksudnya ini, Mbak? Kita harus nemuin dukun? Kalau semisal terjadi apa-apa gimana? Ya iyalah, semalam kan saya sudah bilang sama kamu. Zain, kamu mau menyembuhkan ibumu. Dan Astrid mau bertemu dengan ibunya lagi. Jadi, kalian berdua harus ke sana bersama-sama. Tapi... Zain, ayo kita ke sana. Please, aku mau ngehentiin fitnah ini. Kak Astra, aku mau pamit kak. Karena aku mau ke... Apa hah? Kalau kamu mau pergi ya pergi aja. Ngapain pakai pamit segala? Kamu pikir kakak peduli apa? Emang apa salahnya kalau aku pamit kak? Dengerin dulu, aku itu mau ke hutan pohon arcana. Di sana aku mau membuat permintaan biar semua fitnah ini bisa berhenti. Hah? Ya terus kalau misalnya kamu udah berhasil ngebuktiin, kamu mau apa hah? Aku gak akan ngelakuin apa-apa kak. Aku cuma mau kakak sayang lagi sama aku. Dan itu pasti akan terjadi ketika aku sudah pulang dari sana. Lihat saja nanti. Oke, kalian ikutin aja alamat yang saya kasih ya. Terus kalian tanya ke dukunnya gimana cara buat ke pohon arcana itu. Kenapa Mbak nggak pernah bawa ibu saya ke rumah sakit saja? Saya kan sudah bilang semalam kalau penyakit ibu kamu tidak bisa disembuhkan di rumah sakit. Sudahlah, mending kalian ikutin saja saran dari saya. Ya kan Astrid? Iya bu. Lihat tuh Jeng, si Astrid. Kemarin dia baru aja dikeluarin dari sekolahnya. Kata anak saya nih ya, Astrid ini lagi viral di sosmed karena kasus lamanya itu loh. Ya ampun, dikeluarin dari sekolah pula. Nanti pas gedenya mau jadi apa coba? Biasa itu bu, calon masur alias masa depan suram. Ternyata orang yang putus sekolah benar-benar dipandang rendah di sini. Menurut lu kita salah gak sih karena udah nemuin dukun? Salah sih kayaknya, tapi ya gimana lagi? Iya, aku juga capek dengan rupatan mereka. Ya udahlah, sekarang lu cek alamatnya. Takutnya salah jalan kita. Di sini terus lurus di lampu lalu lintas, melewati apartemen, belok ke kanan, lalu naik ke atas. Dan sampai deh. Oh, jadi ini ya rumah dukunnya. Pak, permisi pak. Pak, keluar pak. Ya elah, siapa pula itu? Ya. Jadi gini pak, bapak kenal kan sama Ibu Siti? Nah, Ibu Siti nyuruh kami ke sini pak, buat nanyain gimana caranya buat ke pohon arcana. Oh, Bu Siti ya. Jadi untuk ke pohon arcana. Lah, kalian mau apa kesini? Oh, kami kesini karena kami pengen jadi pinter. Hah? Mau jadi pinter? Oh, apa jangan-jangan lu bisa jago main bola itu karena pergi ke dukun juga kah? Iya kan? Jawab. Bukan gitu. Heh, ngapain kalian ke sana? Ayo ke sini. Kalian mau tahu caranya gak sih? Iya pak. Jadi caranya itu kalian hanya perlu ikutin jalan terakota yang ada di sana. Setelah sampai di jalan Forest Road, kalian harus belok ke kanan dan seterusnya. Kalian harus berjalan kaki untuk melewati hutannya. Jadi kami harus melewati hutan untuk ngambil tumbuhan apelo di pohon arkana. Betul, dan sepertinya kalian harus melewati beberapa rintangan di sana. Karena tidak semudah itu untuk mendapatkan tumbuhan apelo. Kami siap melewati tantangannya. Kalau kalian gimana? Kalian kan pengen jadi pintar. Itu artinya kalian juga harus ikut sama kami. Karena katanya tumbuhan apelo itu bisa mengabulkan apapun permintaan kita.
Aku mau dong. Kalau kamu gimana, Bang? Ya, mau lah. Oh, oke, bagus. Kalau kamu, gimana Zain? Gua ikut aja. Oh ya, satu lagi. Pohon arcana itu ada di dekat gunung. Jadi jangan sampai salah ya. Oke Pak, terima kasih infonya. Pak, di sana beneran aman kan? Aman pastinya. Percaya sama saya. Ih, aku takut, Bang. Kamu jangan takut dong, kan ada aku. Asal kalian tahu ya, di antara kita berempat ini, hanya aku yang paling kuat. Sombong sekali kau. Ya harus dong. Oh, gitu ya? Udahlah, mending gue nyari angin dulu di sana. Iya, Abang malu. Ih, bangun nggak? Ayo guys, motornya udah siap. Oh, oke. Ini serius gue didiamin di depan. Iyalah, kan gak ada tempat lagi. Ingat jalannya ya. Kalian juga harus berhati-hati di sana. Karena di sana akan banyak tantangan yang harus kalian lewati. Tapi saya pastikan bahwa hutan itu aman ya. Jadi kalian jangan khawatir. Begitu. Makasih ya Pak. Kami pasti akan berhati-hati di sana. Heh, siapa nama lo? Nama gue Leif dan adik gue Jara. Oh, Udah sampai, guys. oh, udah sampai ya? Ya udah, kalau gitu ayo kita turun. Jalannya ternyata malah ketutup sama pepohonan. Jadi kita harus jalan kaki buat ke sana. Oke Zain, lu taruh motor lu di pinggir sana ya. Kalau motor gua ada yang curi gimana? Gak bakal lah. Emangnya siapa coba yang mau kesini? Di sepanjang jalan aja tadi sepi banget. Jadi ayo cepetan. Menurut kalian, hutan ini beneran aman nggak? Aman lah, kan tadi dukunnya juga bilang begitu. Jadi santai aja lah. Tapi di sana ada. Percaya sama aku, kita pasti bakal aman di sini. Ayo ikutin aja. Aduh, gue capek. Ya udah kalau gitu kita istirahat aja di sini. Hah, suara apa itu? Hei, siapa lo? Woi Astrid, mau kemana lu? Keluar lo. Jangan lu ganggu teman-teman gua. Hah, apa itu? Hah? Kenapa lo, ha? Apa itu? Ayo guys, kita sembunyi dulu di sini. Suara apa itu sebenarnya? Aku gak tahu. Tadi aku lihatnya bentuknya kayak monster. Ih, mana bau banget lagi di sini. Itu kan ular. Ayo kita lari ke sini semuanya. Oh, woi tungguin. Zara, kamu udah gak kuat jalan ya? Gimana kalau kita istirahat dulu di sini?
Kalau begitu, mending kita istirahat aja dulu di sini. Semoga gak ada apa-apa lah ya. Dan biar lebih aman, gimana kalau kita bikin rumah dari pohon buat peristirahatan kita malam ini? Oke. Ini green tea untuk kamu. Wah, terima kasih. Sama-sama. Ini gimana caranya bang? Biar gue bantu. Iya pikir aja sendiri. Hei, aku mau bantu dong. Kalau nanti rumahnya agak terlalu bagus gak apa-apa. Yang penting aman dan nyaman ya guys. Wah, bagus banget rumah gubuk buatan kita. Iya, ayo kita masuk. Suara siapa lagi sih? Awas ya. Woi, jangan ke sana. Kenapa, woy? Diam kok. Dia udah pergi. Heh, Udin, Live, lepasin gue. Ngapain sih lo pakai pegangin gue segala, ha? Ya lu jangan ke sana. Kalau lu kenapa-napa gimana? Ya, mending turun. Pakai kabel segala lagi. Aduh. Aku gak tega buat bangunin mereka. Jadi aku jalan sendiri aja deh. Pasti gak akan ada apa-apa kok. Ya, aku harus hati-hati aja. Itu yang bicara apa tadi, kan? Guys, bangun. Kita dijebak. Dijebak? Apa maksudnya? Tadi aku keluar karena aku kebelet. Terus aku ketemu sama Mister itu lagi. Dan dia kayak bilang sesuatu, tapi aku gak ngerti sama apa yang dia bilang. Untung aja aku gak disakitin sama dia. Tapi kayaknya hutan ini gak aman deh. Jadi aku ngerasa kalau Dukun sama Bu Siti itu sengaja ngejebak kita di sini. Tapi kita masih belum tahu apa alasannya. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tunggu aja sampai pagi tiba, terus kita lanjutin aja perjalanan sambil nyari jalan keluar yang lain ya. Lagian kita udah terlalu jauh juga kan. Kenapa orang lain bisa bahagia sementara aku tidak? Kau bahagia di atas penderitaan sahabatmu sendiri. Aku benci melihatnya. Dan sekarang putramu sudah kujebak untuk masuk ke hutan itu. Dan setelah masuk, dia tidak akan bisa kembali lagi. Ayo bangun semuanya. Kita harus lanjutin perjalanan kita. Tapi aku takut. Gimana kalau misalnya kita ketemu sama monster itu lagi? Pasti nggak bakal kok.
Lagian kan sekarang udah pagi. Iya tuh, ayo cabut guys. Selamat tinggal rumah gubukku. Guys, ayo kita coba naik gunung ini. Bang, tungguin! Bang! Tunggu! Iya, kenapa Zara? Zara! Aduh sakit! Hah? Zara, kamu masih hidup kan? Zara, yang mana yang sakit? Sini, biar aku obatin, mau nggak? Itu gunungnya kan? Oh iya, itu kan gunungnya. Yaudah, ayo kita ke sana yuk. Tapi aku nggak bisa jalan. Kakiku sakit. Ya udah, ayo sini, naik ke punggungku, biar aku yang gendong kamu. Udah, nggak apa-apa. Biar gua aja yang gendong adik gua. Nggak apa-apa. Kalian yang cowok mimpin jalan di depan ya, biar aku ikutin kalian. Ayo. Loh, kok jurang? Terus gimana caranya kita buat ke sana? Kayaknya kita harus pakai pohon buat dijadiin jembatan. Nah, pas banget. Ayo kita pergi sekarang. Zara biar gua aja yang gendong. Tapi pohonnya tipis banget. Aku takut. Wih, penakut amat sih lu. Bang, hati-hati ya kalau gendong adik gua. Ayo, ngapain diem? Mau apa lo? Hah? Ih, lepasin gua. Ya elah, ayo. Apalagi ini? Lah, cuma harus ngelewatin ini doang. Easy. Ini kayaknya rawa-rawa. Salah langkah dikit, kita bisa tenggelam. Soalnya kita juga nggak tahu seberapa dalam rawa ini. Emang iya? Ya udah, sini biar gue coba. Hei Astrid, lu jangan kesana. Kok batunya langsung tenggelam gitu sih? Udah dibilangin juga. Iya maaf. Sekali injak batunya bisa langsung tenggelam gitu ya? Kayaknya kita bakal susah deh buat kesana. Batunya cuma bisa dipakai sekali injek. Jadi kita harus barengan nginjek batunya. Ayo semuanya naik ke punggungku. Apa? Aduh, berat banget woi. Gak ada harga diri banget gua digendong sama nih orang. Ayo semangat semuanya! Oke, siap ya. 1, 2, 3. Itu bukan pohon arcananya. Apa? Ular! Lah, lu udah
bisa jalan. Ayolah nih kocak. Heh, kalian ada yang punya korek api nggak? Gua ada nih. Buat apa emang? Ular itu takut sama api, jadi lu harus nyalain koreknya dan lempar apinya ke sana. Wah, terima kasih ya Zara. Untung aja ada kamu. Sama-sama. Lihat, itu tumbuhan apelonya. Ayo kita ambil. Oh, jadi itu ya tumbuhan yang bisa ngabulin permintaan kita. Wih, ternyata cantik banget kalau dilihat dari dekat. Oh, jadi itu tumbuhan apelonya. Tapi kok cuma ada satu sih? Iya ya, satu apelo kan cuma bisa ngabulin satu permintaan aja. Jadi, Kalau gitu, dari kita berempat, yang permintaannya bisa kabulin cuma satu. tapi bisa gak adil gak sih kalau gitu? Ya udah, ayo mending kita bandingin aja, biar tahu siapa yang paling butuh di antara kita berempat. Aku pengen ketemu sama ibuku lagi. Zain pengen ibunya sembuh. Zara dan Laif pengen jadi pinter biar bisa juara. Oke, aku sekarang sudah berubah pikiran. Aku gak mau ketemu sama ibuku lagi karena dia emang udah gak ada. Aku takut ngeganggu dia di sana. Mungkin aku bakal pasrah aja kalau misalnya masih ada yang hina aku. Dan Zara dan Laif, kalian masih bisa belajar untuk pintar. Aku yakin kalian pasti bisa kok. Jadi kesimpulannya, orang yang paling membutuhkan di sini adalah Zain karena ibunya sudah sakit sejak Zain masih kecil. Ya gimana? Kami pengen lulus dengan nilai yang terbaik. Kalau enggak kami bisa kena hukum sama orang tua kami. Aku ngerti perasaan kamu Zara, tapi Zain lebih membutuhkan. Kalian pasti bisa juara kalau kalian terus berjuang. Percayalah. Oke Zain, ayo ambil apelonya di sana. Tapi gua nggak bisa ambil itu kalau kalian semua nggak ikhlas. Kalian kan udah capek-capek kesini. Aku ikhlas Zain, karena kamu emang yang paling membutuhkan di sini. Kamu pasti mau kan ngelihat ibu kamu sembuh dan bisa bicara sama kamu? Oh ya, kalau kalian gimana? Kalian ikhlas kan? Ayo, ambil saja. Kabulkan keinginan kamu. Ya udah terserah. Lah, nggak bisa gitu dong. Lah, mau apa lu? Ya nggak bisa gitu dong. Kita itu udah sama-sama capek kesini. Masa nggak ada hasilnya sih? Iya Zara, aku tahu. Tapi dari kita berempat yang permintaannya bisa dikabulin cuma satu. Dan orang yang paling membutuhkan di sini adalah Zain, Zar. Bentar. Siniin kocak. Ini punya gua. Kami butuh ini, Bang. Tapi gua lebih butuh. Hei, diam! Ih, untung aja gak jatuh. Kalian itu kenapa sih? Kayak bocah tau gak? Ya udah kalau itu, mending apelonya gue aja yang bawa. Kita tentuin siapa yang berhak pas kita udah pulang dari sini. Ayo. Maaf. Oke, kalau gitu, ayo kita pulang. Maafin gue yang tadi ya. Ya, nggak apa-apa. Loh, di sini ada jalan ternyata. Untung aja kamu tadi jatuh di sini, Zar. Itu kan monster yang tadi. Kenapa dia masih ngikutin kita? Ayo guys, kita lari ke sini. Lo itu mau apa sih sebenarnya? Kenapa terus ngikutin kita, ha? Oh, gak mau minggir ya lo? Astrid? Ih, bener-bener ya lu. Zain! Aduh. Lah. Zara!
Kita harus pakai apel itu buat nyelamatin nyawa kita. Kita harus selamat dari sini. Tapi gimana dengan permintaan kita? Kamu lebih memilih permintaan daripada nyawa kita, ha? Wahai apel sakti, tolong kabulkan permintaan. Jangan kau sakiti adikku. Ayo cepat! Wahai apel sakti, tolong kabulkan permintaan kami. Kami ingin segera keluar dari sini. Kakak sudah memaafkanmu adikku. Kakakku, yang tadi kau lakukan. Kakakku nyelamatin kita, tapi dia sendiri terperangkap di sana sama monster itu. Ayo guys, ayo kita selamatin kakakku. Ayo. Kenapa kalian diam aja? Ayo. Ih, lepasin gua. Ih, Leif. Udah, jangan nangis. Orang yang di sana pasti bukan kakak lu kok. Terus kalau dia beneran kakakku gimana? Terus gimana soal monster itu? Kok dia bisa ada di sana ya? Iya mana gua tahu. Ini dia rumah dukun itu. Gimana? Di mana dia? Kenapa gak ada? Hei, sedang apa kalian? Apa kalian sedang mencari pemilik rumah ini? Asal kalian tahu ya, pemilik rumah ini sekarang lagi diamanin sama warga karena dia udah melakukan hal yang menyesatkan. Hah? Diamanin sama warga? Kalau boleh tahu di mana ya, Bu? Mereka diamankan di kampung Karangejo samping danau. Lah, Zain, itu kan kampung kita. Oke, Bu. Terima kasih infonya. Permisi. Lah, ada apaan itu rame-rame? Sebentar. Ada apa ini, Pak? Kenapa ramai sekali? Oh, mereka saya tangkap karena ternyata mereka memiliki ilmu hitam untuk menyakiti orang lain. Hah? Suara apa itu? Mas, bangun mas. Coba denger deh, ada suara orang teriak. Waduh, ada apa sih, Bu? Itu di rumahnya Zain kayak ada suara teriakan. Coba kamu lihat deh, Mas. Kami melihat Bu Siti sedang berusaha menculik ibunya Zain. Jadi kami menangkap dia ke sini. Dan siapa sangka ternyata Bu Siti dengan dukun itu adalah suami istri. Dan mereka menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti orang lain. Hah? Ibu? Tenang Zain, ibu kamu gak kenapa-napa kok. Dia cuma pingsan aja. Bu Siti, ayo cepat jelaskan. Kenapa ibu ngelakuin hal busuk itu, ha? Kau ingin tahu ya? Dulu saya adalah sahabatnya ibunya Zain. Kami berteman dengan baik. Tapi di sela-sela pertemanan kami ada rasa iriku yang begitu dalam. Kalian hidup dalam kemewahan, sementara saya hidup dalam kesengsaraan. Kenapa kalian bisa bahagia sementara aku tidak, ha? Itu tidak adil. Jadi, aku nekat melakukan hal yang sesat, yaitu mempelajari ilmu hitam, agar aku bisa menjatuhkanmu. Dan bahkan, aku rela mengorbankan anakku sendiri.
Aku berhasil membuat suamimu tewas dengan ilmuku. Tapi ternyata itu tidak berlaku denganmu. Kau malah masih hidup sampai sekarang. Ya, walau sakit-sakitan sih. Lalu aku mengambil adiknya Zain, yaitu Rain. Aku mengambil dia untuk dijadikan sebagai tumbal. Lalu aku membuang dia di hutan. Tapi sayang, ternyata saya membuat kesalahan ketika berusaha menumbalkan dia. Dan akhirnya dia menjadi monster di hutan itu. Dan alasan aku mengurus ibumu ya agar tidak ada yang curiga kepadaku. Lalu aku menjual rumahnya yang dulu dan membiarkan dia di sini. Apa? Kau gila? Kau melakukan semua itu hanya karena iri, ha? Kau jahat, Bu Siti! Jadi, monster itu adalah adikku. Sudahlah semuanya, lebih baik kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing sekarang. Karena doa bisa menghancurkan kegelapan. Begitulah nasibmu jika bersekutu dengan setan. Habislah mereka sekarang. Zain! Anakku! Ibu. Akhirnya mama bisa lihat kamu lagi, nak. Ternyata kamu sudah dewasa ya sekarang. Lantas, siapa orang yang udah nyerang monster itu? Apa itu kakak? Astrid, kamu ada di dalam. Bukain pintu. Iya, masuk aja. Ternyata kamu sudah pulang ya, Astrid. Terus gimana kakak kamu? Kamu ketemu gak sama dia? Hah? Kakak ketemu? Apa maksudnya? Apa kakak juga ke sana? Iya, Astrid. Dia bilang sama aku kalau dia mau nyusul kamu. Dan sebelum nyusul, dia ada bikin video klarifikasi kalau sebenarnya dulu dia cuma salah paham. Dan kamu itu gak jahat. Dia juga bilang ke semua orang sini kalau kamu itu baik. Dia diam-diam ngikutin kamu, diam-diam peduli sama kamu. Hanya saja dia gak bisa nunjukin itu. Walaupun sebenarnya dia masih curiga, tapi rasa sayang dia ke kamu jauh lebih besar. Jadi gimana Astrid? Kamu ketemu gak sama kakak kamu? Seingatku, dia itu pakai baju dan topi serba warna hitam. Apa? Kakakku ngikutin aku dan dia pakai baju dan topi serba warna hitam. Iya Astrid, kenapa emang? Aku lihat kakak udah dimakan sama monster itu. Ternyata selama ini kakak sayang sama aku. Hanya saja kakak gak bisa nunjukin itu lagi. Ya, begitulah. Aku sudah tidak bisa mengubah takdir yang sudah terjadi ini. Aku tidak boleh terus-terusan menangis walaupun hatiku sangat sakit. Beristirahatlah dengan tenang. Aku menyayangimu, kakak. Sampai jumpa lagi. Takdir yang sudah terjadi adalah bagian dari masa lalu, tapi takdir yang akan datang ada di tanganku. Aku berusaha melamar pekerjaan, tapi tidak ada satupun yang mau menerimaku karena aku putus sekolah. Tapi kenapa harus seperti itu? Apakah mereka mengira bahwa orang kayak aku tidak bisa melakukan apa-apa? Astrid, sini. Wih, oke, aku mau bantu dong.
Astrid, ini upah untuk kamu karena kamu sudah bantu kami. Aku tidak hanya mendapatkan upah, tapi aku juga mendapatkan ide, yaitu membantu pekerjaan orang lain. Jika mendapatkan upah, baguslah. Kalau tidak, ya sudah. Yang terpenting adalah aku sudah berusaha, karena kesuksesan hanya bisa didapatkan oleh orang yang berjuang. Dan kalian harus melewati pahitnya sebuah perjuangan untuk menikmati indahnya sebuah kesuksesan. Jika kamu ingin menyerah, maka ingatlah terus wajah orang-orang yang sudah menghinamu waktu dulu. Neng, genteng yang sebelah kiri juga bocor tuh. Oke, sip. Kalian tahu, aku hanya berhenti sekolah, bukan berhenti belajar. Aku akan terus belajar hal baru dan mengelola uang dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara membelanjakannya. Aku menggunakan uang upahku untuk membeli makanan dan minuman untuk dijual lagi nanti. Mau ku bantu? Ayo dibeli ya, murah meriah, Ayo, sehat-sehat. dibeli. Ayo semuanya dibeli. Ayo dibeli ya, murah meriah. Itu suara siapa sih, berisik banget? Ngapain coba dia jualan dekat toko saya? Ini berapaan, Neng? Oh, kalau yang itu 5.000, terus kalau yang ini 10.000, Bu. Oh, mau ngerebut pelanggan saya ya? Tunggu aja ya. Oh, oke kalau gitu, Neng. Saya mau beli cabenya 5.000, terus terongnya 10.000 ya. Siap, Tante. Suruh siapa kamu jualan di sini? Kamu gak lihat apa? Kalau di toko saya ini jualan sayur juga. Mending kamu pergi deh. Oh ya, Bu. Astrid ini gak punya pendidikan. Jadi pasti sayurannya juga gak sehat, Bu. Hah? Heh, apa maksudnya bilang gitu? Walaupun Udah Astrid, mending kita pergi aja dari sini. ayo dibeli, Dibeli semuanya. Beli cabenya dong buat ibuku. Boleh. Ayo kita belanja di sana yuk. Ayo, Saya cabenya 2.000 ya. Oke. Makasih ya karena kamu udah bantu aku jualan hari ini. Oh ya, daganganku tinggal sisa buahnya aja. Jadi gimana kalau kita makan aja? Lagian gak ada yang beli juga kan? Wih, ternyata kalian jualannya sekarang. Gimana kalau kami borong semua buah yang tersisa? Wih, boleh. Makasih ya Zara dan Lev. Ya, aku terus berjualan tanpa ada kata menyerah. Dan sekarang... Dari awalnya berjualan dengan kayu, sekarang kita sudah bisa membangun supermarket sendiri. Terima kasih karena kamu sudah selalu membantu dan selalu ada di sampingku. Iya, sama-sama. Yeay, akhirnya kita bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Kalian itu seharusnya... Lah, apa tuh? Apa tuh? Makanan gratis, coy.
Jangan berebut ya, kalian semua pasti kebagian kok. Loh, itu kok mirip sama Bu, permisi. Itu ada apa ya di sana? Oh, itu Astrid, Bu. Dia lagi bagi-bagi makanan. Astrid itu kan murid yang pernah dikeluarkan sama ibu. Tapi untung aja dia sekarang udah berubah dan udah jadi sukses di usia muda. Saya turut bangga deh. Camkan ini, orang bodoh dan tidak sekolah sepertimu pasti tidak akan pernah bisa sukses suatu saat nanti. Aku tidak benci sekolah, aku hanya benci orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi itu semua sudah berlalu, lebih baik kulupakan saja untuk membuat lembaran yang baru. Ibu, kakak, aku sekarang sudah sukses seperti apa yang kalian inginkan. Tunggu aku di sana ya, aku sayang sama kalian.